setiap waktu. Katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Sekali lagi, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Katakan nyanyian pujian dan pengagungan kami ya Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Katakan dan hatiku bersuka karenamu ya Tuhan, ku bersuka padamu. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Oh yes Lord, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. nyanyi pujian bagimu. Hanya pujian bagimu. Katakan Tuhan, Tuhan, pujian bagimu, pujian bagimu. Tuhan, Namamu besar dan layak dipuji. nyanyi pujian bagimu, Nyanyian pujian bagimu. oh yes Lord. Malam ini kami nyanyi karena kebaikan Tuhan. Malam ini hanya Engkau yang layak dipuji ya Tuhan. Namamu Katakan besar dan layak dipuji. nyanyi pujian bagimu Tuhan. Yes Lord, pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu. Yes Lord. Namamu besar, Besar dan layak dipuji. malam ini kami nyanyi bagimu, nyanyi pujian bagimu. oh Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Besar dan layak dipuji.
menikmati Engkau ya Tuhan. Malam ini kami tahu hadirat-Mu ada di tengah kami. Oh yes. Waktu kami menyembah, kami tahu hadirat-Mu menyembuhkan kami. Waktu kami menyembah, kami tahu ya Tuhan, yang lemah Engkau jadi kuat malam hari ini. Dalam penyembahan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu kami berjumpa dengan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Malam ini kami tahu Tuhan, kami datang dengan berbagai macam persoalan, masalah dan pergumulan kami. Tapi kami percaya keluar dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Karena firman-Mu berkuasa mengubahkan kami. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan ya Tuhan. Oh thank you Lord. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami malam hari ini. Kami buka hati kami, jadikan tanah hati kami tanah hati yang subur. Untuk firman bertabur, itu berbuah. Ada 40, ada 50, ada 100 kali lipat, bahkan berlipat kali ganda. Dan nama Tuhan dipermuliakan dari hidup kami. Puji nama-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, hamba-Mu gak punya sesuatu untuk disampaikan, tapi kalau hamba-Mu bisa berdiri sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Setiap kata-kata yang sia-sia keluar dari mulut hamba-Mu. Aku berdoa setiap perkataan yang keluar adalah perkataan berkat yang akan memberkati setiap jiwa-jiwa di tempat ini. Kami bersyukur, kami siap menerima firman. Setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lihat kiri kanan saudara, katakan Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Amin. Katakan Tuhan hadir dan melakukan sesuatu di tempat ini. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Senang sekali bisa berkumpul dengan wadah di tempat ini. Saya banyak dengar bagaimana Ibu Ruby dan menyaksikan bagaimana apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Kita percaya bahwa di balik dari setiap tantangan, di balik setiap persoalan, ada berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Tahukah saudara bahwa waktu kita membangun mezbah, doa, pujian, penyembahan, itu Alkitab berkata gini, jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Amin. Waktu kita membangun tahtanya Tuhan di tempat ini, wah saudara lihat, Tuhan kirim jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan. Makanya setiap kali dalam ibadah saya bilang gini, setiap orang yang duduk di kursi ini, mereka nggak ada yang nggak nyembah Tuhan, semua nyembah Tuhan. Amin. Semua meninggikan Tuhan. Tahukah bahwa hari-hari itu akan melakukan sesuatu. Saya juga dari hospital, dipercayakan untuk di tempat itu. Tuhan, saya mau sampaikan apa? Ya, apa yang saya mau bawakan di tempat ini? Saya bilang Tuhan sampaikan isi hati Tuhan, bukan apa yang ada pada hamba-Mu. Tapi waktu kita berdoa tadi saya bilang, wow saya tahu saya harus sampaikan apa. Sudah hari-hari ada banyak persoalan, tapi mari jangan tinggalkan yang namanya doa, pujian dan penyembahan. Yes. Amin. Amin. Saya melayani Tuhan. Saya sekolah tentang bagaimana memalakan jemaat. Saya sekolah tentang bagaimana memanage satu gereja, menjadi seorang pendeta lah, ya, menjadi satu pendeta. Tapi waktu saya belajar tentang bagaimana memanage satu organisasi, satu persekutuan atau satu gereja, tapi sekitar 2-3 tahun setelah saya sekolah, Tuhan bilang gini, kamu bukan kapasitas kamu, talenta kamu bukan untuk jadi gembala sidang. Wow, bergumul saudara. Saya bilang, saya mau jadi apa Tuhan? Dia bilang, kamu harus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Untuk ambil satu panggilan ini saudara susah buat saya. Kenapa? Ya, saya punya latar belakang dari gereja GPDI. Ada Bapak Ibu saudara dari GPDI? Ya, ada dari GPDI. Oh ya, Bapak dari GPDI. Ya, saya sekolah di GPDI, saya belajar tentang pengembalaan. Tapi Tuhan bilang gini, enggak, kamu harus keluar. Kamu harus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Waktu saya ambil keputusan ini, saya tahu bahwa ternyata waktu saya selidiki tentang Alkitab, saya baca. Ya, saya sekolah bagaimana memuji, menyembah Tuhan. Saya belajar tentang bahasa Ibrani-nya penyembahan. Saya belajar, saya kupas. Oh, saya lihat, saya baca. Saya banyak baca tentang Daud. Saya banyak baca tentang penyembahan Abraham. Saya banyak baca tentang penyembahan orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, saya belajar tentang memuji, menyembah Tuhan di orang-orang yang dipakai Tuhan di Indonesia. Bagaimana mereka dipakai Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Saya belajar bagaimana memimpin pujian dengan baik. Ya, saya belajar bagaimana nyanyi dengan baik. Saya belajar itu semua. Dan sampai hari ini saya bilang gini, wow, ternyata lawatan Tuhan datang dari pujian penyembahan. Yes, amin. Kenapa ada banyak orang cari Tuhan di tempat ini, saudara? Baru buka beberapa lama, tapi orang-orang rindu datang di tempat ini cari Tuhan. Kenapa? Karena satu, ada hadirat Tuhan. Yes, amin. Nah, karena di hadirat Tuhan, orang akan jumpa dengan Tuhan. Ya, kalau kita baca di Kejadian pasal 22 ayat yang kelima, di sana tuh pertama kali kata worship disebut, kata penyembahan. Nah, kenapa saya harus bawa tentang penyembahan ini? Karena sudah lihat ini, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita bangun yang namanya Pondok Daud, Gembala
di tempat kita melayani selalu bilang gini, kita dipakai Tuhan untuk merestorasi yang namanya Pondok Daud. Apa itu Pondok Daud? Pondok Daud adalah kemah yang dibuat oleh Raja Daud di Bukit Sion. Untuk apa? Dia taruh tabut perjanjian di situ. Dia pilih orang-orang yang udah suaranya bagus, tapi dipilih sama dia, diaudisi sama dia, ya, diaudisi, udah dipilih, dilatih untuk memuji jemaat Tuhan. Lalu 1x24 jam mereka kelilingin yang namanya tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian itu lambang dari hadirat Tuhan. Ya, kita perlu belajar ini, saudara. Jadi menjadi jemaat pun nggak cuma WL yang harus belajar ini, nggak cuma singers yang harus belajar ini, pemusik enggak. Jemaat harus belajar bagaimana memuji menyembah Tuhan. Nah, kalau kita lakukan ini, saudara, saudara akan lihat bagaimana berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Penyembahan Abraham. Wow, waktu saya baca Kejadian 22 ini, saudara, Tuhan udah janji sekian lama, Tuhan mau kasih keturunan. Ya, dia bawa, dia bilang, Abraham, kamu lihat tuh. Dia bilang, Bram, kamu lihat tuh bintang di langit. Waktu dia lihat di langit, Tuhan bilang gini, nah keturunan kamu kan kayak gitu tuh, nggak bisa dihitung. Tuhan bawa dia ke laut. Tuhan bilang gini, Abraham, kamu lihat tuh pasir di laut. Kalau kamu lihat pasir laut tuh segitu banyak, sampai segitu banyak keturunanmu, nggak bisa dihitung. Nah, pasal 22 ini temanya apa, saudara? Perikopnya apa? Tuhan apa? Menguji Abraham. Ujian datang sama Abraham, saudara. Wow, ini luar biasa. Dia udah janji sama Tuhan. Tuhan bilang gini, Abraham, anak kamu satu-satunya kamu harus persembahkan sama Tuhan. Dalam arti kata, janji Tuhan yang dia lihat selesai, nggak ada lagi, saudara. Kenapa? Orang anak cuma satu-satunya, saudara. Mau dikorbankan alias mau diapa? Sembelih. Mau disembelih. Tapi Abraham nggak komplain, saudara. Ada ayat pertama. Kita mulai baca, kita bilang ini, pagi-pagi Abraham bangun, dia mempersiapkan apa? Korban bakaran. Waktu dia potong kayu, Bapak Ibu Saudara, ya, saya tahu dia lagi nangis, Tuhan, ada-ada aja nih. Kalau kita di perusahaan, bos bilang gini, saya kasih kamu 20 juta bulan ini. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba dikasih 20 juta. Tiba-tiba 5 hari kemudian, bos kita bilang gini, 20 jutanya mana? Kita pasti bilang ini, bos gue pasti dari, bos gue nih saraf nih pasti. Ini bos gue gila nih pasti. Orang dia baru kasih kemarin kok diambil lagi sih? Nah, Abraham itu kayak gitu hadapinya. Ini Tuhan gimana sih? Kan Tuhan yang janji, keturunanku akan seperti bintang di langit, pasir di laut, nggak bisa dihitung. Sekarang cuma satu-satunya, mau diambil pula. Bukannya mau diambil apa? Mau disembelih, mau dikorbanin. Tapi waktu dia belah kayu, saudara, mungkin lagi komplain, lagi nangis sama Tuhan. Tapi Alkitab catat gini, Abraham gak komplain. Abraham gak komplain, dia potong, dia persiapkan korbannya untuk Tuhan. Ini saya mau bilang buat Bapak Ibu di tempat ini. Yang pertama, penyembahan Abraham itu, penyembahan itu adalah korban. Kita datang di tempat ini, korban. Iya kan? Orang-orang lain habis udah capek kerja, enaknya tidur gitu deh. Enaknya habis makan kita tidur gitu, ngumpul sama keluarga, sama anak-anak. Tapi kalau Bapak Ibu ada di tempat ini malam hari ini, perhatikan, itu adalah korban yang kita persembahkan buat Tuhan. Amin. Nah, semua korban, setiap korban nggak ada yang nggak sakit. Yang namanya korban pasti sakit. Naik angkot mungkin atau jalan kaki, naik motor ke sini. Itu korban yang kita buat. Nah, penyembahan Abraham itu ada 3 hal. Yang pertama, penyembahan itu adalah korban. Yang kedua, penyembahan itu adalah gini, mempercayai Tuhan sepenuhnya. Oh, itu kita bilang begini sama Tuhan. Ya, untuk nyanyi, kita nyanyi. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan penyembuh. Jadi arti penyembahan itu cuma satu. Saya udah belajar banyak, bahasa Ibrani, Yunani lah, bahasa Inggris lah. Artinya cuma satu ternyata, setuju dengan Tuhan. Amin. Oh. Abraham cuma bilang gini, saya mau percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Jadi penyembahan Abraham, dia mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi waktu saudara nyanyi, saudara harus percaya bahwa kesembuhan terjadi. Amin. Ya, saudara harus percaya. Waktu saudara nyanyi, How great is our God,
Saudara harus percaya bahwa Tuhan kita itu besar. Lebih besar dari masalahmu. Ya.